Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Khalil. Saya mengucapkan selamat berlibur, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari libur nasional dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan mengajak sedulur semua untuk menikmati keindahan Jalan Raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan. Saya mulai start dari Masjid As-Salam di pinggir Jalan Raya Lawu. Kita akan menikmati bagaimana keindahan suasana Jalan Raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan. Kebetulan keadaan jalan pada hari ini, hari Minggu, cukup ramai dan kondisinya lenggang. Tapi tidak tahu nanti jika sudah menuju ke depan area pasar Tawangmangu, kemudian di Cemoro Kandang, kemudian di perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, di Delawu Park, biasanya di sana keadaan jalannya ramai karena banyak sekali bus-bus pariwisata yang parkir di pinggir jalan ataupun mobil-mobil adventure petualangan itu yang mengantar wisatawan pergi dan pulang menuju ke tempat-tempat objek wisata yang ada di Tawangmangu dan juga di sekitaran Telaga Sarangan. Biasanya mengantar ke Kemuning Sky Hills, kemudian ke Delawu Park. Udah sih, biasanya pulang pergi hanya ke tempat dua wisata itu ataupun ke air terjun Jumong mungkin. Ya mungkin berputar-putar di area situ saja. Jalannya di sini berkelok-kelok, bagus dan indah sekali tentunya. Kalau teman-teman berkunjung dan berjalan-jalan ke kawasan wisata Tawangmangu, kemudian melanjutkan ke objek wisata Telaga Sarangan, teman-teman tidak akan menyesal jika berwisata di sini. Memang sangat bagus sekali keadaan jalannya. Saya menuju ke Telaga Sarangan ini dari arah barat, dari arah kota Karanganyar, dari arah kota Surakarta. Saya menuju ke timur, ke Jawa Timur, ke Kabupaten Magetan, dan nanti berakhir di Telaga Sarangan tentunya. Karena saya ingin piknik di Telaga Sarangan setelah sekian lama dari kecil belum pernah piknik lagi ke Telaga Sarangan. Saya kangen suasananya Telaga Sarangan. Di sana pasti bagus sekali dan indah ya. Di jalan menuju ke Telaga Sarangan ini sudah ada Gojek teman-teman. Jadi teman-teman kalau piknik ke Tawangmangu ataupun ke Telaga Sarangan, teman-teman bisa tinggal pesan Gojek teman-teman. Tapi saya tidak tahu apakah bisa memesan atau tidak karena biasanya di desa itu tidak ada. Adanya ya kalau dulu itu biasanya mobil-mobil L300 itu ataupun bus-bus langsung jaya dari Solo menuju ke Tawangmangu, ke terminal Tawangmangu, dan kemudian di terminal Tawangmangu itu melanjutkan lagi ke Telaga Sarangan naik Elf L300 itu. Mungkin kalau sekarang travel, kalau angkutan kayaknya menuju ke Telaga Sarangan ini sudah tidak ada ya. Kalau dulu waktu kecil ada sih, waktu dulu masih saya SD, waktu tahun 2009 atau 2011. Sekarang udah 2024. Ya mungkin sudah tidak ada karena sekarang semua orang sudah pada punya motor sendiri-sendiri, tidak seperti zaman dahulu yang semua orang naik kendaraan umum. Zaman sudah berubah. Di sini indah sekali pemandangannya. Tidak akan rugi jika berjalan-jalan
di Jalan Raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan. Ini menuju ke Telaga Sarangan kayaknya masih jauh, mungkin sekitaran 1 jam dari Jalan Raya Lawu. Riding kendaraan bermotor di Jalan Raya Lawu ini sangat asik. Jalannya berkelok-kelok seperti jalan motor GP, menyenangkan sekali. Tapi juga harus berhati-hati, jangan cepat-cepat jika menaiki kendaraan bermotor di Jalan Raya Tawangmangu Sarangan, karena jalannya naik turun dan juga di pinggir kanan dan kiri jurang, kadang juga tebing. Jadi teman-teman harus juga berhati-hati jika berjalan-jalan riding naik motor di Jalan Raya Lawu, Telaga Sarangan, dan Tawangmangu ini. Yang utama tetap berdoa semoga diberi kelancaran di perjalanan. Kita sudah mulai datang di tulisan selamat datang di Tawangmangu, hampir sampai. Ini sudah disambut oleh Gapura sementara, nanti ke sana lagi lurus sedikit mungkin akan sampai ke tulisan selamat datang di Tawangmangu. Ini padahal belum sampai di jalan spot-spot terbaik di Jalan Raya Lawu, Tawangmangu, Telaga Sarangan. Semakin ke sana, semakin ke timur, semakin bagus lagi jalannya. Pemandangan bukit dan Gunung Lawu akan semakin jelas terlihat. Kemudian kabut-kabut juga akan mulai terlihat jika kita naik terus ke atas. Memang pemandangannya indah sekali. Kita sampai di sini saja sudah melihat pemandangan yang sangat indah, apalagi di sana pasti luar biasa indahnya. Di tikungan ini biasanya terjadi kecelakaan. Jadi hati-hati teman-teman jika naik kendaraan di sini. Biasanya sering ada mobil masuk ke jurang. Tetap waspada saja teman-teman. Karena posisi jalannya ini naik dan di pinggir jalannya ini ada jurang yang bawahnya sungai dan menikung, jadi harus hati-hati. 100 meter lagi ada Belfamat atau Alfamart dulunya kayaknya. Di pinggir kiri juga ada pom bensin. Jadi fasilitas umum di Jalan Raya Lawu ini lengkap. Jika teman-teman kehabisan bensin, banyak pom bensin di sini. Jangan khawatir jika berjalan-jalan atau berwisata di Jalan Raya Lawu menuju ke Telaga Sarangan. Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang wisata Tawangmangu. Berarti hampir sebentar lagi kita sampai di kawasan wisata Tawangmangu. Mungkin seperti Grojogan Sewu, kita akan sampai ke sana. Grojogan Sewu itu air terjunnya sangat bagus. Letaknya di bawah bukit. Keren sekali. Teman-teman bisa ke sana nanti jika lewat di Jalan Raya Lawu ini. Tepatnya Grojogan Sewu itu berada setelah Terminal Tawangmangu atau Pasar Tawangmangu, ke arah timur sedikit. Pasti langsung ketemu, tinggal belok saja ke kiri ke air terjun Grojogan Sewu yang menjadi ikon wisata dari Tawangmangu dan juga Telaga Sarangan. Tidak puas rasanya jika berjalan-jalan ke Tawangmangu tidak berkunjung ke Grojogan Sewu, tapi saya nanti langsung lurus saja menuju ke Telaga Sarangan karena saya tidak mampir di air terjun Grojogan Sewu. Saya lanjut saja terus ke arah timur. Yang bagus dari air terjun Grojogan Sewu itu air terjunnya tinggi sekali, bahkan lebih bagus menurut saya ketimbang air terjun Jumong. Tapi Jumong juga sangat bagus.
Grojogan Sewu ini tambah bagus lagi. Juga tempat wisata Grojogan Sewu ini juga menantang karena kita turun ke bawah dan kita nanti kalau pulang naik ke atas tangganya banyak. Jadi selain berwisata juga bisa berolahraga. Tempatnya sangat keren sekali. Jika sudah sampai di dasar air terjun Grojogan Sewu pasti betah sekali. Di sana juga ada kolam renang, bisa untuk renang juga. Anak-anak juga bisa renang di sana. Pokoknya tempatnya keren sekali untuk berfoto-foto dan juga berwisata bersama keluarga. Tidak menyesal jika berkunjung ke air terjun Grojogan Sewu. Saya sudah buatkan videonya sebelumnya berwisata di air terjun Grojogan Sewu. Tapi jika berkunjung ke sana, teman-teman harus berhati-hati karena banyak sekali kera. Nanti kalau membawa makanan atau minuman, pasti diminta kera-kera itu. Jadi mending disimpan di tas, jangan dipamerkan. Nanti disaut atau dimakan oleh kera-kera itu. Hati-hati Pak sopir, jalannya naik ini. Di depan ada truk Mitsubishi, truk bak yang sedang naik menuju ke, mungkin setelah ini sampai kali ke Pasar Tawangmangu atau ke Terminal Tawangmangu. Saya juga kurang tahu karena sudah lama sekali tidak pernah lewat ke Jalan Raya Lawu Telaga Sarangan ini. Sudah puluhan tahun saya tidak lewat sini. Lama sekali, dulu lewat sini masih kecil, masih SD, kelas 5 atau kelas 4 kayaknya. Saya sudah lupa jalannya. Tapi sekarang ingat lagi karena lewat lagi. Ingat kenangannya karena lewat sini. Bagus, jalannya luar biasa. Memang pemandangan pegunungan itu memang bagus sekali. Selain pemandangan pantai, tidak menyesal jika jalan-jalan naik motor di Jalan Raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan ini. Ini sudah sampai di depan SMP Negeri 1 Tawangmangu. Mungkin ke sana lagi, sedikit lagi sudah sampai di Pasar Tawangmangu atau di Terminal Tawangmangu. Karena di sini sudah ramai sekali, banyak sekali rumah-rumah dan penduduk di kanan kiri. Mungkin menandakan sudah hampir sampai di Pasar Tawangmangu atau di Terminal Tawangmangu. Karena di sini kemungkinan adalah pusat kecamatannya, jadi ramai sekali. Di depan ada Elf besar sekali, travel, bagus. Warnanya hitam. Jika naik itu mungkin bisa menampung 15 orang mungkin. Satu RT bisa naik dan piknik semua ke Tawangmangu atau ke Telaga Sarangan. Nah, saya sudah sampai di depan Pasar Tawangmangu dan Terminal Tawangmangu. Di sini ramai sekali. Di sini banyak sekali penjual makanan dan sayur-sayuran. Cocok untuk teman-teman mencari makan. Karena di Terminal Tawangmangu itu ada sate, ada gulai. Cocok untuk teman-teman yang perutnya lapar. Dan kemudian setelah makan kenyang, teman-teman bisa berbelanja sayuran di Pasar Tawangmangu. Karena di Pasar Tawangmangu ini sayurannya segar-segar dan masih hijau. Mungkin langsung petik dari perkebunan sayur di area perkebunan warga di daerah Tawangmangu, Telaga Sarangan sini. Di depan, di samping kanan ada sate kambing Pak Pur, sate kambing terlaris di kawasan Tawangmangu. Harganya murah, 18.000 dan ditambah nasi 4.000.
Jadi di sana bisa makan harga 25.000 sudah kenyang plus jeruk hangat. Sangat recommended makan di sate kambing Pak Pur. 18.000 dapat 10 tusuk. Banyak sekali satenya, sate kambing atau sate sapi ada semua di sana. Enak satenya dan sangat laris sekali, apalagi di hari libur sangat banyak sekali pengunjungnya. Jadi teman-teman harus memesan antri untuk bisa makan di situ. 1 jam kemudian baru dilayani atau 30 menit kemudian satenya sampai ke depan teman-teman. Ya tapi kalau keadaan sepi cepat kok, paling 5 menit 10 menit langsung disediakan dan siap untuk dimakan. Di sate kambing Pak Pur itu komplit, ada sate, gulai, tongseng, semuanya ada dan lengkap sekali. Cocok untuk teman-teman yang cinta dan penyuka daging dan sate. Jadi kalau lewat ke Tawangmangu jangan lupa untuk makan sate kambing Pak Pur, enak sekali. Murah, kalau di kota 18.000 tidak dapat sate kambing. Ke kiri kita ke Grojogan Sewu, kita sudah sampai di Grojogan Sewu teman-teman. Teman-teman tadi belok ke kiri dan lurus aja sampai ke Grojogan Sewu dan bisa berwisata di air terjun Grojogan Sewu yang sangat indah dan terkenal di Tawangmangu, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Yogyakarta dan di seluruh Indonesia. Tentunya air terjun Grojogan Sewu ini sangat terkenal sekali. Jadi ikon wisatanya Indonesia juga. Di Tawangmangu sepanjang jalan ini juga banyak homestay atau hotel ataupun losmen. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Tawangmangu ini bisa menginap jika sudah kemalaman di kawasan wisata Tawangmangu ini. Banyak sekali di sini hotel-hotel, losmen, homestay, rumah tinggal sementara untuk menginap supaya teman-teman tidak capek saat ingin melaju ke perjalanan selanjutnya ataupun ingin pulang tapi terlalu malam capek habis wisata ke air terjun Grojogan Sewu, bisa beristirahat atau menyewa kamar untuk istirahat dan tidur, dilanjutkan besok lagi baru lanjutkan perjalanan selanjutnya ke rumah teman-teman jika ingin pulang ataupun berwisata ke Telaga Sarangan. Di depan ada kuda teman-teman dan juga ada truk. Kuda itu mungkin menuju ke air terjun Grojogan Sewu untuk dijadikan penyewaan kuda. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke air terjun Grojogan Sewu itu ada kuda, jadi teman-teman tidak usah capek menuju ke dasar air terjun Grojogan Sewu. Teman-teman bisa menyewa kuda, jadi perjalanan tidak capek teman-teman. Belok ke kiri ada Taman Wisata Balikambang. Biasanya di sana itu tempat wisata untuk anak-anak, ada kolam renangnya dan tempatnya bagus, cocok untuk anak-anak berwisata dan berlibur tentunya, mendidik anak-anak supaya mengenal lingkungan dan berinteraksi dengan lingkungan dan juga alam. Cocok untuk adik-adik yang ingin piknik ke Tawangmangu. Tempat wisata Taman Balikambang ini sangat bagus sekali. Ini keadaan masih jam 12 siang. Mungkin sampai ke Telaga Sarangan masih kurang lebih 1 jam kali ya, karena masih cukup jauh. Ini kita belum sampai di Cemoro Kandang, kemudian di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Masih agak lama kayaknya, tapi tidak apa-apa, pemandangan di sini bagus, tidak menyesal pokoknya. Berjalan-jalan naik motor menuju ke Telaga Sarangan dari arah Tawangmangu Karanganyar menuju ke timur sana.
Selain berwisata di air terjun Grojogan Sewu ataupun di Danau Telaga Sarangan, teman-teman bisa juga mendaki ke Gunung Lawu atau beberapa pos untuk melakukan pendakian Gunung Lawu. Di awal tadi di sebelah barat kita bisa menaiki Gunung Lawu via Candi Cetha, jalur terindah, dan juga mungkin jika lewat jalur Candi Cetha terlama. Jika teman-teman ingin menaiki Gunung Lawu dengan agak cepat, teman-teman bisa naik Gunung Lawu melalui pos pendakian Cemoro Kandang dan juga Cemoro Sewu di Kabupaten Magetan yang nantinya akan kita lewati di perjalanan ini. Jika melewati dua jalur itu sangat cepat untuk mencapai ke puncak Lawu, apalagi jika melewati pos pendakian Cemoro Sewu. Mungkin berangkat dari base camp jam 6 pagi, nanti jam 12 sudah sampai puncak Gunung Lawu. Sangat bagus sekali jika muncak ke Gunung Lawu ini, karena Gunung Lawu termasuk 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa, 7 summit-nya Pulau Jawa, dan menjadi gunung favorit juga untuk para pendaki mendaki di Gunung Lawu. Jadi wisata di sini sangat banyak sekali dan recommended. Teman-teman bisa hiking, bisa camping, semuanya ada di sini. Cocok sekali bagi teman-teman dan sedulur pecinta alam. Main-mainlah ke Tawangmangu, ke Gunung Lawu, ke Magetan, ke Telaga Sarangan. Luar biasa sekali indahnya. Ini saya kebablasan sampai ke depan kecamatan Tawangmangu. Harusnya tadi belok ke kanan, saya malah lurus. Jika belok ke kanan, kita akan menuju ke Cemoro Kandang ataupun ke Magetan. Ya mungkin kalau kebablasan tadi kita belok ke kiri, ada tulisan pelang hijau besar ke Cemoro Kandang, ke Magetan. Kalau ke kanan tadi kita belok lagi, balik lagi ke Tawangmangu ataupun ke Kota Solo. Semakin ke atas semakin bagus pemandangannya. Di sini sudah mulai banyak kafe-kafe di pinggir jalan, karena memang spot-spot terbaik di kawasan Tawangmangu, Telaga Sarangan ini sudah mulai terlihat di area Cemoro Kandang, sekitaran Cemoro Kandang, menuju lagi ke perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ke pendakian Cemoro Sewu. Di sana banyak sekali stand-stand warung, kemudian kafe-kafe yang bagus dan keren-keren. Makanannya juga lengkap, mulai dari sate kelinci, mie goreng, mie rebus, aneka makanan-makanan bakar-bakar, semuanya tersedia di sana. Roti bakar ada, juga buah-buahan, buah stroberi juga ada, terjual di pinggir jalan kanan dan kiri jalan raya Tawangmangu dan Telaga Sarangan ini. Dan nanti jika sudah sampai di kawasan hampir ke Jawa Timur, banyak sekali penjual kerupuk, teman-teman. Kerupuk rambak enak sekali, banyak, dan harganya juga cukup murah. Ditambah lagi di sana nanti di kawasan Cemoro Sewu atau di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, banyak sekali penjual pentol atau bakso mini yang bisa untuk hangat-hangat. Enak sekali. Pentol itu makanan kesukaan saya. Saya selalu kangen pentol karena enak. Pentol itu di Semarang tidak ada, karena saya kan tinggal di Semarang. Kalau di Jawa Timur, di Madiun, banyak sekali enak. Pentol itu bakso terenak. Memang khasnya kalau di Jawa Timur itu baksonya enak-enak, teman-teman. Banyak sekali pentol gitu loh, murah, 3.000 sudah dapat
bakso banyak. Kalau bakso asli kan 15.000, kalau ini punya uang 3.000 atau 5.000 sudah kenyang perutnya. Jadi itu yang membuat alasan saya suka dengan pentol, entah itu pentol tahu ataupun pentol kuah, saya suka semuanya. Dan kalau ada itu saya pengen beli dan makan, karena memang enak sekali dan harganya murah. Nah, ini jalannya sudah mulai sangat indah. Belok ke kanan, belok ke kiri, ditambah kafe-kafe yang berjajar di kanan dan kiri jalan. Ditambah kabut-kabut juga sudah mulai terlihat dan turun di sini. Indah sekali dan sangat lengkap pemandangan di Gunung Lawu ini. Cocok sekali, hijau sekali. Adem ayem naik motor di Jalan Raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan. Menjadi kenangan yang tak terlupakan untuk teman-teman semuanya tentunya kalau berjalan-jalan ke Jalan Raya Tawangmangu dan Telaga Sarangan. Menjadi kenangan terindah bersama orang yang teman-teman cintai ataupun bersama keluarga, sanak, saudara, family berwisata di Sarangan ini tidak akan pernah terlupakan, dan pasti ingin kembali lagi ke sini karena memang sangat indah sekali pemandangannya, luar biasa. Naik motor bersama pacar ke Telaga Sarangan ini sangat enak dan asik. Tambah di depan pemandangan kabut gunung yang terlihat jelas dan angin sepoi-sepoi. Nikmat sekali suasana di Jalan Raya Tawangmangu ini dengan angin yang dingin, tidak panas, tidak seperti di kota. Enak naik motor di Jalan Raya Lawu Tawangmangu Telaga Sarangan. Suasana hati menjadi adem, ayem, dan tentram. Di depan kabut Gunung Lawu itu membuat candu dan pengen berlama-lama di sini. Tidak ingin pulang rasanya karena memang sangat sejuk sekali, indah dan luar biasa pemandangannya. Jika ke Telaga Sarangan, saya ingin sekali pulang atau ke rumah Mbah di Madiun. Tapi mungkin habis ini saya tidak bisa pulang ke Madiun. Saya kembali lagi ke Semarang karena besok mungkin saya kerja. Kalau ada waktu lama, saya ingin langsung saja pulang ke Mbah, ke Madiun, ke tempat kelahiran saya. Kan dekat dari Telaga Sarangan, kurang lebih 1 jam sudah sampai ke rumah Mbah. Ketimbang saya pulang ke Semarang, kan jauh. Jujur ke Semarang ke Telaga Sarangan itu membutuhkan waktu 5 jam 6 jam. Dan kalau ke Madiun itu kan 1 jam. Jadi pengen sekali pulang ke Madiun, tapi tidak bisa karena besok saya kerja. Dan saya mengirim sapa salam untuk keluarga-keluarga saya yang ada di Madiun. Halo, assalamualaikum. Saya mohon maaf tidak bisa pulang kampung ke Madiun. Kadang saya juga pengen ke Sragen untuk keluarga-keluarga saya yang ada di Sragen. Tapi waktunya terbatas, jadi tidak bisa pulang ke sana. Jadi nanti setelah ke Telaga Sarangan, saya balik lagi ke Semarang. Jadi karep atau keinginan jika saya berkunjung ke Telaga Sarangan, habis itu saya ke Madiun dan menginap di sana seperti Lebaran, menginap di sana lama, tidak pulang ke Semarang. Nanti pulangnya
setelah puas di rumah Mbah, setelah puas di Madiun baru pulang ke Semarang karena kangen sekali ke rumah Mbah di Madiun ataupun ke rumah Mbah yang di Sragen. Saya juga kangen di rumah Mbah yang di Sragen, kan dekat dari Magetan ke Sragen karena rumah Mbah saya juga di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Sedikit lagi sudah ke sini, sudah masuk Jawa Timur, dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau ke Sarangan, ke Tawangmangu, inginlah sekalian berkunjung ke rumah Mbah. Itu nikmat sekali. Tapi dewasa ini mengajarkan saya kalau libur tidak lama, tidak seperti dulu waktu sekolah libur itu lama, bisa 2 minggu, 3 minggu jika lebaran. Kalau sudah gede, sudah bekerja itu libur cuman paling beberapa hari, 3 hari, 4 hari, lama-lamanya seminggu kalau cuti bersama hari lebaran itu. Tapi kadang juga nggak sampai. Ya itulah repot jadi orang dewasa. Tapi jadi orang dewasa itu enak, dapat uang, bayaran gajian. Kalau waktu kecil kan kita minta sangu terus, kadang juga izin atau malu kepada orang tua. Kalau sudah besar itu kan bisa dapat rezeki sendiri, bisa memberi sangu kepada anak-anak kita, dan juga memberi sangu ketika lebaran. Itu rasanya enak sekali. Jadi kita nggak minta-minta terus. Jadi begitu ceritanya, sedikit cerita sambil jalan-jalan. Maaf saya curhat, karena saya juga bingung mau ngomong apa, banyak sekali ini. Nah, perjalanannya kan sangat panjang sekali dan pemandangannya bagus semua di sini, di kanan dan di kiri luar biasa indah sekali pemandangan dari kawasan wisata Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan ini. Keren, pantas jika semua orang Indonesia pengen sekali berwisata ke Telaga Sarangan ini dan juga ke kawasan Tawangmangu. Memang sangat indah, termasuk ikon wisatanya dari Indonesia mungkin. Selain di Jogja, di Malioboro, di Candi Prambanan, Candi Borobudur, kemudian di Gunung Bromo, di Dieng, kawasan Gunung Lawu, Telaga Sarangan ini juga menjadi wisata terfavorit di Indonesia karena memang pemandangannya luar biasa, tidak bisa ditemukan di tempat-tempat lain, cuman di sini saja yang menjadi tempat terindah dan menjadi tempat terkangen yang mungkin jika pulang teman-teman pengen lagi balik ke sini. Di depan ada truk molen teman-teman, mungkin sedang ada pembangunan kafe baru teman-teman. Kita sudah hampir sampai kayaknya ini teman-teman di objek wisata Delawu Park, yaitu tempat wisata atau taman-taman sebenarnya, juga termasuk tempat wisata yang keren di Gunung Lawu. Di samping kanan dan kiri banyak sekali bus, karena memang setiap bus pariwisata itu pasti berhenti di Delawu Park ini. Pasti mereka berkunjung ke sini karena ini memang taman yang bagus, cocok untuk edukasi dan juga berfoto-foto di sini. Di Taman Delawu Park ini juga banyak sekali tersedia makanan-makanan, minuman, dan juga kafe-kafe tentunya, kopi, banyak sekali di sini. Jadi cocok sekali berwisata di Delawu Park. Saya juga belum pernah masuk ke sana, tapi kayaknya bagus karena ramai. Jadi banyak sekali bus pariwisata kan. HTM-nya juga murah. Tadi saya baca di banner besar iklan itu 20.000.
ya terjangkau, bisa berwisata di Delawupak dengan pemandangan yang indah. Tapi kita lurus saja ke sana karena kita ingin berjalan-jalan di Telaga Sarangan. Delawupak ini masih masuk di Provinsi Jawa Tengah kayaknya, dan di Kabupaten Karanganyar karena saya belum melewati perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Mungkin masih lurus sedikit lagi ke sana, hampir sampai kayaknya di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, perbatasan antara Kabupaten Karanganyar dan juga Kabupaten Magetan. Di sana menjadi spot terbaik muda-mudi orang-orang wisatawan untuk berfoto-foto, karena memang ramai sekali di sana. Biasanya di hari Sabtu Minggu, di hari libur nasional, di hari libur sekolah, banyak sekali anak-anak remaja, muda-mudi, dewasa dan orang tua anak-anak berfoto-foto di sana. Dan di pinggir jalannya itu banyak sekali jajanan, kopi, teh, pentol, dan sate bakar, sate bakso, banyak sekali di sana. Jadi selain berfoto-foto juga jajanannya banyak. Jadi ramai sekali di sana. Kita lihat nanti keadaannya bagaimana. Tapi tentunya ramai karena ini hari Minggu, teman-teman. Dulu berwisata ke Telaga Sarangan itu waktu kecil bersama bapak, bersama ibu, bersama adik, itu kangen sekali kenangannya, bisa berwisata bersama bapak, ibu, adik di waktu kecil. Dan hingga dewasa kini belum kesampaian, ingin sekali kesini sama mereka tentunya, karena memang kenangan Telaga Sarangan itu memang sangat indah, teman-teman, dan tak terlupakan. Jadi kesini itu pasti ingin bersama keluarga, bersama teman, dan juga bersama sanak family tentunya. Bersama keluarga kandung, saudara kandung, diajak semua, itu pasti pengen sekali ke Telaga Sarangan bersama-sama mereka. Iya kan, tidak bohong, pasti dalam hati semua orang pasti pengen begitu, tidak ada yang tidak. Sama orang tua juga pengen sekali bersama dengan orang yang dicintai, kekasih juga ingin, ya, ingin sekali berwisata bersama-sama mereka ke Telaga Sarangan tentunya. Tapi terkadang semesta dan waktu yang belum mengizinkan untuk bersama-sama berwisata di Telaga Sarangan. Terkadang berwisata sendiri-sendiri, atau terkadang bersama teman-teman kantor mungkin, atau teman-teman sekolah. Ya enak sebenarnya, menyenangkan. Tapi tambah menyenangkan lagi jika berkunjung ke Telaga Sarangan bersama orang tua, bersama bapak, bersama ibu, bersama saudara kandung, bersama sanak family, bersama orang-orang yang dicintai. Pasti sangat damai sekali, dan keinginan pasti begitu. Ya, tadi kita sudah sampai di Cemoro Kandang 1800 mdpl di atas permukaan laut. Di situ tadi merupakan tempat dari pendakian pos Gunung Lawu melalui pintu masuk ke base camp Cemoro Kandang. Jika teman-teman ingin menaiki puncak ke Gunung Lawu, bisa melalui jalur Cemoro Kandang tadi. Dan kita lurus lagi ke sana, kita sampai di Sakura Hills, teman-teman. Ya, di situ merupakan tempat wisata juga, teman-teman. Bagus tempatnya dan terkenal juga Sakura Hills ini. Di sisi kanan dan di sisi kiri banyak sekali warung-warung warga, stand-stand warung yang siap menemani teman-teman jika keadaan perut teman-teman lapar. Di sini banyak sekali warung-warung yang disediakan menghangatkan badan, minum kopi, dan juga makan mie rebus. Mantap sekali, teman-teman.
kafenya di sini banyak sekali teman-teman. Enak untuk nongkrong-nongkrong, untuk cangkruan, santai bersama keluarga, bersama kekasih, orang tercinta, teman-teman dan rekan-rekan. Bisa ngopi-ngopi di sini, menikmati suhu udara Gunung Lawu yang sejuk. Oh iya teman-teman, ternyata pendakian itu melalui sini, di Cemoro Kandang itu di sini. Yang tadi belum sampai, ternyata tadi itu merupakan tulisan saja, dan di puncak Cemoro Kandang itu ternyata di sini. Jadi untuk registrasi naik ke Gunung Lawu bisa melalui pos pendakian Cemoro Kandang ini. Ternyata kita sudah sampai di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Tadi ada tulisan selamat jalan Jawa Tengah, Karanganyar, Tentram. Kita sudah masuk ke Kabupaten Magetan ini teman-teman. Benar kan, di sana tadi suasananya ramai, banyak sekali muda-mudi yang sedang berfoto-foto di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Spot terbaik juga untuk berfoto-foto, untuk memenuhi Instagram teman-teman di sana. Bagus sekali. Sugeng Rawuh di Kabupaten Magetan. Tadi ada ucapan selamat datang dari Bupati Magetan, menandakan kita sudah sampai di Kabupaten Magetan. Suhu udaranya di sini mulai dingin teman-teman, karena sudah berada di atas ketinggian 1850 mdpl di atas permukaan laut. Biasanya di sini turun hujan, ini beruntung tidak hujan, tapi kabutnya sudah mulai terlihat banyak sekali di sini teman-teman. Di sini kita sampai di Cemoro Sewu. Ini merupakan pos pendakian dari Gunung Lawu yang paling cepat, karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6-8 jam sudah sampai di puncak Gunung Lawu. Keadaannya juga ramai sekali. Di akhir pekan banyak sekali anak-anak muda-mudi, anak-anak sekolah yang suka dengan alam mendaki ke Gunung Lawu melalui basecamp Cemoro Sewu ini. Dan di atas Gunung Lawu itu ada warung Mbok Yem teman-teman. Jadi di sana ada warung nasi pecel dan telur goreng. Jadi teman-teman jangan khawatir jika mendaki ke Gunung Lawu kehabisan makanan atau perbekalan. Ada warungnya teman-teman, warung tertinggi di Indonesia, keren sekali. Gunung Lawu ini keren, makanannya lengkap, jajanannya lengkap. Jadi menjadi gunung terfavorit untuk mendaki, dan juga saya jatuh cinta dengan Gunung Lawu ini. Luar biasa indahnya pemandangannya, dan juga makanan-makanannya banyak sekali, jajanan-jajanannya banyak sekali. Jadi selalu ingin kembali ke sini, jalan-jalan ke Gunung Lawu, ke Telaga Sarangan, dan tempat-tempat wisata di area Telaga Sarangan ini. Bagus sekali. Di depan mobil-mobil berjajar rapi dan bagus suasananya. Lalu lintasnya tidak ramai seperti di kota yang semrawut teman-teman. Di sini lancar dan sepi, asik sekali jalan-jalan di jalan raya Tawangmangu menuju ke Telaga Sarangan ini. Dan juga banyak sekali muda-mudi yang sedang pacaran naik motor baru, mengajak pacarnya jalan-jalan ke Sarangan. Bagus sekali, suasananya asik, menyenangkan teman-teman. Ini beruntung suasananya cerah. Kalau mendung biasanya di sini tidak terlihat jalannya karena tertutup kabut semua. Apalagi kalau malam,
pasti gelap sekali karena penerangan lampunya juga tidak terlalu banyak dan lampunya sedikit, jadi harus berhati-hati jika lewat sini malam-malam. Tapi lewat di sini mau jam berapa saja menyenangkan kok teman-teman. Ya mungkin kalau hujan saja harus berhati-hati karena kadang hujan itu kan gunung dan bukit rawan longsor. Jadi teman-teman kalau hujan lebih baik beristirahat dulu, jangan memaksakan untuk perjalanan karena ya itu tadi menjaga keselamatan diri teman-teman. Di sini biasanya kalau hujan itu dingin sekali teman-teman, bahkan kalau pakai jaket satu saja masih terasa dinginnya. Harusnya memakai jaket tebal lagi ya, disalin atau dirangkepi, mungkin ada 2 jaket gitu mungkin biar tidak dingin teman-teman. Dan juga kabutnya di sini itu biasanya gelap sekali, tertutup kabut, tapi suasananya membuat candu teman-teman. Di sini luar biasa, ngangeninnya, damainya di sini. Apalagi jika naik motor itu teman-teman berhenti dahulu, menikmati keindahan dan merasakan kabut, hujan itu ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika lewat di Gunung Lawu di arah menuju ke Telaga Sarangan ini, pasti semuanya orang jatuh hati kepada tempat ini karena memang ya Maha besar Allah menciptakan keindahan Gunung Lawu dan juga Telaga Sarangan ini yang sangat luar biasa indahnya. Tidak bisa berkata-kata, cuma bisa mengagumi keindahan ciptaannya. Luar biasa sekali teman-teman. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini hari Minggu tapi suasananya tidak begitu ramai. Jika hari Minggunya itu hari besar nasional, dibarengi dengan hari-hari seperti Lebaran atau Tahun Baru, biasanya di sini tidak bisa jalan teman-teman, macet dan parah sekali karena banyak sekali wisatawan dari mancanegara yang ingin berwisata menikmati keindahan akhir tahun ataupun di momen Lebaran di Telaga Sarangan. Wah, macet sekali, parah teman-teman, tapi dibayar dengan pemandangan yang sangat bagus sekali seperti ini teman-teman. Jadi tidak menyesal berkunjung ke Telaga Sarangan ini. Pemandangan kabut tadi yang turun dan terlihat jelas di depan mata itu membuat ya luar biasa, berkaca-kaca. Luar biasa sekali Allah menciptakan kabut dan juga hutan yang hijau ini dengan sempurna sekali. Tadi pengendara motor juga mengabadikan momen kabutnya, memang luar biasa sekali. Indah sekali pemandangan kabut di pegunungan itu. Tidak seperti di kota ya. Di sini pemandangan kabutnya luar biasa sekali. Dan tentunya bersih di sini, udaranya, kabutnya sejuk sekali teman-teman. Nah, di depan sana kabutnya tambah banyak lagi teman-teman. Tambah bagus suasananya di arah menuju ke Telaga Sarangan ini. Kabutnya mulai turun, terlihat jelas. Kita berada di tengah-tengah kabut teman-teman. Wow, menyenangkan dan juga dingin, adem teman-teman. Tapi dalam hati itu sejuk sekali.
pikiran jika lewat sini itu tenang sekali, tidak ada kepikiran kemana-mana, pikirannya jadi damai, jadi refresh teman-teman. Benar, teman-teman kesini kalau ada libur berwisata ke Telaga Sarangan, suasananya tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan uang, dengan materi. Keadaan, keindahan alam yang diciptakan Allah itu memang luar biasa, tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa dibayar dengan apapun teman-teman. Damai sekali. Mobilnya di depan Avanza itu bagus sekali ya teman-teman. Saya kepengen banget punya mobil Avanza gitu, tapi belum kesampaian teman-teman. Tapi naik motor saya juga sangat-sangat bersyukur teman-teman. Naik motor itu enak, tidak macet teman-teman, dan bensinnya murah, tidak ribet juga kalau macet. Waduhnya nggak punya teman-teman. Hati-hati teman-teman, daerah black spot atau daerah rawan kecelakaan. Jadi kalau lewat sini teman-teman waspada kalau hujan, karena mungkin kadang di sini terjadi longsor teman-teman, dan juga jalannya itu turun. Jadi harus berhati-hati agar tidak terjadi keselamatan. Ya naiknya pelan-pelan teman-teman, tidak usah ngebut-ngebut, kecepatan 20-30 gitu aja. Mau cepat-cepat yang dikejar apa? Orang lambat saja, pelan-pelan juga kesampaian. Ngapain harus cepat-cepat? Iya kan teman-teman? Santai saja di sini teman-teman, slow, agar pikirannya tidak kemana-mana. Dan selamat sampai ke Telaga Sarangan. Karena di sini kan tujuannya kita ingin berwisata ke Telaga Sarangan, menikmati keindahan Telaga Sarangan, makan sate kelinci, kemudian naik speedboat. Itu kan yang ingin dikunjungi ke sini. Jadi harus hati-hati di jalan ya teman-teman, jangan saling ngebut-ngebutan, supaya ya itu tadi diberi keselamatan. Di depan kita sampai di objek wisata Mojosemi Park teman-teman. Buka pukul 8 sampai jam 4 sore. Di situ ada dinosaurus teman-teman. Bagus tempat wisatanya. Jadi kita bisa melihat dinosaurus, hewan yang sangat bagus sekali, besar sekali, yang mungkin ada jutaan tahun yang lalu, mungkin waktu Nabi Adam mungkin. Tapi saya juga tidak tahu karena saya tidak hidup di zaman itu. Jadi jika teman-teman ingin melihat dinosaurus, teman-teman bisa datang ke Mojosemi Park tadi teman-teman. Lampu warung di pinggir jalan sudah mulai dihidupkan teman-teman, karena kabut sudah mulai turun tebal. Dan di sini ini juga menjadi tempat favorit untuk anak-anak atau muda-mudi berfoto-foto teman-teman, dengan landscape bukit yang hijau. Dan di tempat sini mau menghadap ke timur, ke barat, menjadi landscape terbaik untuk memenuhi postingan reels Instagram teman-teman. Ya, di sini ini tempat terbaik untuk berfoto-foto. Di samping kirinya banyak warung dan juga jajanan. Di belakangnya teman-teman bisa berfoto dengan landscape pegunungan. Bagus sekali teman-teman di sini. Teman-teman bisa cek saja di Instagram Jalan Raya Lawu Sarangan atau di Telaga Sarangan, pasti tempat ini muncul teman-teman. Keren di sini tadi tempatnya untuk berfoto-foto. Untuk kakak-kakak semua pasti tambah glowing teman-teman. Berfoto-foto atau membuat video-video di sini pasti tambah banyak penggemarnya,
penyukanya yang nge-like dan juga komennya teman-teman di sini. Pasti dari teman-teman semua pasti komen, ih enak sekali jalan-jalan gitu, nggak ngajak atau apa gitu, sarangan gitu, apa kok nggak ngajak gitu, pasti di komen teman-teman gitu, karena Lawu ini memang ngangenin teman-teman. Di samping kiri itu Mbah Jo Resort teman-teman, yaitu sebuah cafe teman-teman atau resort, ada kolam renangnya, bagus teman-teman. Di Mbah Jo itu kolam renangnya, di belakangnya pemandangan bukit dari Gunung Lawu ini. Jika berfoto-foto di situ juga keren teman-teman. Teman-teman tadi masuk saja di Mbah Jo Resort, pesan kopi atau beli teh aja, atau enggak beli kentang goreng gitu aja, bisa bonus berfoto-foto sepuasnya. Tempatnya juga cocok dan juga instagramable teman-teman. Indah pemandangannya, banyak sekali teman-teman di sini kafe-kafe dengan landscape pemandangan yang indah. Jadi tidak menyesal jika berjalan-jalan di Gunung Lawu ini, khususnya arah menuju ke Tlaga Sarangan. Di depan ada mobil plat Yogyakarta teman-teman, plat AB, jauh-jauh ke Tlaga Sarangan. Pasti ingin menikmati keindahan dari Tlaga Sarangan. Memang Tlaga Sarangan ini tersohor di seluruh penjuru Jawa teman-teman. Tentunya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti semuanya pengen sekali piknik ke Tlaga Sarangan di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur ini teman-teman. Tadi saya juga melihat di samping kiri tadi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan mawar teman-teman, atau bunga-bunga khas di pegunungan yang bisa tumbuh di pegunungan. Jadi ada bunga edelweiss juga saya melihat di sini di Gunung Lawu ini. Banyak sekali teman-teman, luar biasa teman-teman, bagus. Kita sudah mulai sampai di Tlaga Sarangan teman-teman. Kita sudah mulai masuk di pintu masuk ke Tlaga Sarangan. Pintu keluar teman-teman. Dulu di situ pintu masuk, tapi sekarang pintu masuknya sudah pindah ke arah ke timur lagi teman-teman. Lewat situ sebenarnya juga bisa juga sampai ke Tlaga Sarangan, tapi mungkin sekarang dipindah ke timur teman-teman. Jadi benar ini teman-teman, saya lurus saja ke sana. Untung tadi saya tidak belok ke situ, saya lurus saja. Sebenarnya juga bisa lewat situ, karena tadi saya lihat di Google Map, di Tlaga Sarangan tinggal belok saja gitu ya. Tapi saya mengikuti orang-orang aja lah, kayaknya pada ke timur semua, jadi saya tidak belok ke kanan. Sebentar lagi sampai kok teman-teman. Ini di Google Maps sudah 3 menit lagi sampai. Ini saya beruntung kesini bukan di hari Minggu yang besar nasional, jadi jalannya masih sepi dan enak. Biasanya ramai sekali teman-teman di sini. Saya itu kesini pengen sekali ngajak ibu saya ke Tlaga Sarangan, karena ibu saya ke Tlaga Sarangan itu sudah puluhan tahun yang lalu ketika waktu kecil. Bapak saya sudah pernah kesini waktu piknik bersama teman-temannya kantor. Adik saya juga pernah ke sini bersama teman-temannya sekolah. Jadi saya ingin sekali mengajak ibu saya berwisata ke Tlaga Sarangan jika diizinkan Allah ada waktu suatu saat, karena memang bagus sekali di Tlaga Sarangan ini. Selain dan setelah itu bisa sekalian juga mudik ke Madiun teman-teman, karena dekat dari Tlaga Sarangan ke Madiun. Desa ibu saya itu di Dimong teman-teman, di Madiun, di arah ke timur sedikit, dekat kok. Pasti cepat dari Tlaga Sarangan, cepat sampai juga.
pengen banget mengajak ibu saya ke Telaga Sarangan, habis itu mudik ke Madiun. Ya Allah, semoga bisa kesampaian ya Allah, amin. Syukur-syukur bisa mengajak adik dan juga bapak saya dan semua keluarga dan saudara-saudara saya, teman-teman saya semuanya berwisata ke Telaga Sarangan bareng-bareng teman-teman, sama sedulur-sedulur teman-teman saya online di YouTube, di Instagram, di WhatsApp, dan di aplikasi-aplikasi mobile lainnya, di TikTok dan di semuanya. Semoga kita bisa bersilaturahmi, bisa saling sapa, salam secara langsung, piknik ke Telaga Sarangan bersama-sama. Karena memang sangat indah sekali teman-teman berwisata di Telaga Sarangan ini. Tidak akan menyesal jika berkunjung ke Telaga Sarangan ini. Saya jamin, dan teman-teman juga tahu 100% tidak akan pernah menyesal jalan-jalan piknik ke Telaga Sarangan. Ini itu sudah mulai sampai ke Telaga Sarangan. Teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya di Telaga Sarangan, telaga terkeren di Jawa Timur, merupakan sepenggal dari cuplikan dari video saya sebelumnya yang berwisata di Telaga Sarangan, telaga terkeren di Jawa Timur. Jadi ada cuplikannya di situ dulu teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini merupakan ulangan atau video lengkap dari perjalanan saya menuju ke Telaga Sarangan. Kita tadi belok kanan, sebenarnya jalur masuknya itu yang ke timur lagi, tapi saya malah belok ke kanan dulu. Tapi tidak apa-apa, nanti tembusannya juga sama kok di sana, sama-sama menuju ke loket gerbang pintu masuk dari Telaga Sarangan. Telaga Sarangan ini sudah mulai terlihat indahnya dari sini, pemandangan-pemandangan gunung-gunung di sekitaran Telaga Sarangan sudah mulai terlihat dan bagus sekali teman-teman. Iya kan, keren sekali pemandangannya di sini, luar biasa. Nah, ini ada pertigaan, tinggal lurus saja ke sana, sudah sampai di loket pintu masuk dari Telaga Sarangan. Tadi yang dilihat rumah-rumah itu adalah homestay atau losmen atau hotel-hotel di sekitaran Telaga Sarangan, dan juga rumah-rumah penduduk di sekitaran Telaga Sarangan terlihat tadi di sana ketika melewati jalan sebelum pertigaan tadi. Bagus, rumah-rumah di pegunungan, pemandangannya keren, bagus sekali, mantap teman-teman. Sebelum loket pintu masuk Telaga Sarangan tadi juga ada masjid berwarna biru muda teman-teman. Teman-teman bisa sholat dulu di situ teman-teman sebelum berwisata. Jadi fasilitas di Telaga Sarangan ini sudah sangat lengkap. Dari pintu masuk saja sudah ada masjid yang bisa digunakan untuk teman-teman sholat sebelum teman-teman berwisata ke Telaga Sarangan. Dan akhirnya kita sudah masuk di kawasan wisata Telaga Sarangan teman-teman. Untuk harga tiket masuk Telaga Sarangan ini sebesar 20.000 teman-teman. Di sini suasananya merah putih teman-teman, karena saya kesini di waktu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin di bulan Agustus teman-teman, karena banyak sekali bendera merah putih yang dipasang di Telaga Sarangan ini. Nah, dan akhirnya kita sudah sampai di danaunya teman-teman. Telaganya, Telaga Sarangannya bagus, berwarna hijau teman-teman airnya, dan airnya jernih teman-teman.
sangat luar biasa ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kondisinya juga di sini ramai teman-teman, tapi tidak seramai ketika Lebaran kok teman-teman. Masih dalam kondisi wajar dan asik untuk berwisata di Telaga Sarangan ini. Saya juga mohon maaf kepada ibu saya, belum bisa mengajak ibu ke Telaga Sarangan piknik bersama karena ibu saya ingin sekali ke sana. Saya belum bisa untuk mengajak ibu ke sini. Sebenarnya ingin sekali ke sini bersama ibu karena memang pengen menikmati keindahan Telaga Sarangan dan mengulang kenangan ketika saya masih kecil dulu diajak ke sini sama ibu, sama bapak, sama adik. Saya ingin ke sini bersama-sama mereka sebenarnya, tapi belum kesampaian. Kalau tidak ya bersama keluarga, sama keluarga besar, bersama sanak family ke sini, sama teman-teman semuanya juga pengen banget ke sini. Bersama pacar saya juga pengen sekali ke sini, ke Telaga Sarangan ini bersama dia, kasih yang sangat saya cintai. Padahal saya jomblo, saya belum punya pacar. Haha. Sudahlah, saya curhat lagi teman-teman. Keadaan di sini sepi teman-teman. Padahal ini hari Minggu, tapi memang tidak hari Minggu besar nasional. Mungkin ini masih banyak kegiatan karena saya kesini itu bulan Agustus. Di bulan Agustus kan biasanya ramai di rumah-rumah masing-masing teman-teman atau di kampung-kampung sedang mengadakan lomba 17-an. Jadi kunjungan ke Telaga Sarangan ini ramai, tapi tidak seramai seperti biasanya di hari-hari, mungkin tidak di bulan Agustus ya. Memang ini keadaannya agak sepi, tapi justru sepi ini enak sekali berwisata ke Telaga Sarangan karena memang benar-benar bisa puas berkeliling Telaga Sarangan tanpa macet dan juga banyak orang. Kalau sepi gini kan suasananya tenang, adem, dan juga ayem, tentram hatinya. Luar biasa sekali pemandangan dan kedamaian dari Telaga Sarangan ini. Di Telaga Sarangan ini sedulur-sedulur teman-teman juga bisa makan sate kelinci, makanan khas dari Telaga Sarangan yang tidak ditemukan di tempat lain. Teman-teman hanya bisa makan sate kelinci itu di sini karena di tempat lain tidak ada. Sate kelinci di sini enak, harganya juga murah, 15.000. Dapat sate kelinci 10 tusuk, sudah kenyang perutnya. Habis itu minum kopi atau minum teh, nikmat sekali makan sate kelinci di pinggir danau Telaga Sarangan bersama orang tua, keluarga, teman-teman, kekasih yang dicintai di pinggir telaga sambil makan sate kelinci gitu. Pasti suasananya nikmat sekali. Ditambah melihat speedboat yang lewat itu luar biasa, tambah indah dengan ditambah melihat pemandangan danau dan juga Gunung Lawu dan perbukitan di Telaga Sarangan ini. Jadi luar biasa, tidak bisa berkata-kata. Pasti semuanya teman-teman betah berwisata di Telaga Sarangan ini. Itu tadi ada tulisan besar Telaga Sarangan. Mungkin kalau malam tulisan itu bisa hidup karena dikasih lampu. Kalau siang begini masih mati, tapi kalau malam hidup bagus.
Jadi yang gelap bisa terlihat terang, ada tulisannya besar, itu kan bagus sekali. Dari jauh terlihat Telaga Sarangan. Wow, keren sekali. Di depan ada kuda, warnanya putih teman-teman, kuda bule. Kalau di Indonesia orang putih itu kan ganteng, berarti itu kudanya ganteng teman-teman. Dan juga di pinggir jalan kanan dan kiri banyak sekali sate kelinci. Sate kelincinya di sini banyak sekali. Harganya 15.000 satu porsi. Dapat lontong satu kali. Tapi kalau saya ya kurang, harusnya ada nasinya. Kalau lontong kan nggak kenyang ya. Harusnya sate kelinci plus nasi gitu, jadi kenyang ya teman-teman. Dasar saya belawak teman-teman, makanya banyak kayak to teman-teman. Di sini banyak sekali buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa dibawa teman-teman oleh-oleh pulang. Dan juga di Telaga Sarangan tadi banyak sekali souvenir, oleh-oleh seperti kerupuk. Semuanya ada di sini, baju-baju, kaos I love Sarangan ada semua di sini. Bisa untuk oleh-oleh sanak family yang di rumah. Jadi begitu teman-teman, perjalanan lengkap dari Jalan Raya Tawangmangu ke Telaga Sarangan, dan berakhir di Telaga Sarangan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sedulur-sedulur, teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jika ada kesalahan informasi, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya begitu berwisata di kawasan Telaga Sarangan part 3, karena saya sudah membuatkan video jalan-jalan ke Telaga Sarangan sudah ketiga kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan pemberian informasi kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya. Saya cinta Telaga Sarangan, saya cinta Indonesia, dan saya cinta semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dadah.